Katanya Erich Fromm, coba lihat, manusia modern itu punya 4 gaya hari ini. Ada gaya reseptif, ada gaya eksploitatif, ada gaya nimbun, ada gaya pasar. Gaya reseptif ini orangnya pasif. Dia hanya fokus kalau urusan cinta pada objek cintanya, kayak tadi dijelaskan. Dia hanya fokus pada apa yang layak aku cintai. Dia tidak melihat keluar dirinya. Pokoknya fokusnya dia begitu keluar, lihat mana ya yang tak cintai, mana ya yang pantas tak sukai, masjid mana ya yang enak untuk aku sukai, takmir mana yang bagus untuk aku dekat. Selalu ke orang lain, biar dia reseptif, dia pinginnya dicintai, maka dia milih-milih siapa yang layak untuk dicintai, untuk dia serap. Reseptif itu kan menyerap. Makanya kalau orang nikah itu istilahnya resepsi. Nah itu ada yang diserap, itu amplopmu. Ya kalau kamu nggak bawa amplop nggak jadi resepsi, makanya resepsi. Jadi itu tipe pertama. Kalau kamu sibuk nyari apa yang layak dicintai kayak yang tadi, itu berarti kamu tipe reseptif. Kamu tidak mikir memperbaiki diri. Jadi kamu merasa bahwa kamu sudah bisa lah kalau cuma mencintai aja. Kamu merasa begitu, sehingga yang kamu pentingkan objeknya. Nah, ada yang lebih ekstrim dari reseptif, apa? Eksploitatif. Kalau reseptif itu biasanya pasif, kamu yang layak aku cintai ya sudah. Tapi kalau eksploitatif ini selangkah lebih ekstrim. Apa istilah selangkah lebih ekstrim itu ya? Jadi selangkah lebih jauh daripada menyerap, nyari yang dicintai, apa? Memanfaatkan, mengeksploitasi yang dicintai untuk kepentinganmu sendiri. Kamu tidak peduli situasi yang dicintai kayak apa, yang penting kebutuhanmu terpenuhi. Kamu nggak peduli yang kamu cintai sedang ada ujian, sedang garap tesis, yang penting kebutuhanmu terpenuhi. Kebutuhan seneng-seneng, kebutuhan apel, kebutuhan. Nah, itu namanya tipe eksploitatif. Mumpung sekarang sedang garap tesis, carilah pacar yang pinter nulis, metodologinya bagus, dekat sama dosennya, aman sudah. Kamu tidak usah capek-capek mikir, pacarmu suruh garap. Itu eksploitatif namanya. Kamu nyari yang bisa kamu manfaatkan, logikanya untung rugi. Nah ini tipe eksploitatif. Yang dicintai nggak dapat untung apa-apa. Kamu yang mencintai nyari sebanyak mungkin. Itu tipe kedua. Ada tipe ketiga, istilahnya Erich Fromm, tipe penimbun. Tipe penimbun ini iya dia jatuh cinta, cuma cinta bagi dia modelnya kepemilikan. Aku punya cinta, aku punya pacar. Tipe penimbun ini biasanya modelnya ku. Tipe ini tipe penakut. Dia takut kehilangan apa yang sudah dia miliki, maka dia mempertahankan status quo. Tidak boleh ada yang berkembang, harus kayak hari ini terus, harus begini terus. Itu tipe penimbun. Maka kalau putus itu dia trauma luar biasa, bisa stres, bisa pening. Kenanganmu pokoknya tidak akan hilang dari diriku. Itu ini tipe penimbun, tidak bisa move on begitu putus. Itu tipe ketiga. Jadi logikanya cinta itu kayak barang yang kamu miliki. Kehilangan sesuatu itu kan tidak enak dan merugikan, maka dijaga mati-matian, jangan sampai ini hilang. Bahkan berubah pun kadang-kadang jangan. Aku mencintaimu selamanya, tidak akan berubah, cintaku tak akan berubah. Itu dikritik habis-habisan oleh Erich Fromm. Tidak boleh, cintaku tidak berubah.
cinta harus berubah juga, lebih baik dan lebih baik. Kalau nggak berubah kayak gini terus, nggak ada manfaatnya. Harus semakin baik, levelnya semakin tinggi. Kalau nggak begitu, kita tipe penimbun. Ya cirinya tadi, begitu nggak nyambung, begitu putus, wah dunia runtuh sudah baginya. Kayak kehilangan apa. Nah itu tipe penimbun, susah move on. Oke, begitu putus nanti wah stresnya luar biasa, nulis buku, nulis puisi, wah ya. Itu berarti tidak bisa move on. Kamu sedang menimbun kenangan. Wah ngapain kamu timbun, wong dia sudah miliknya orang. Cari yang lain. Oke, wong yang lain masih banyak. Oke ya, jangan jadi petani. Kan kemarin ada istilah petani, pemuda takut nikah. Ya. Oke, jadi jangan orientasi menimbun. Yang terakhir paling banyak itu orientasi pasar. Cinta diperlakukan kayak dagang. Dia mencari sesuai keinginannya dengan cara apa? Menjual dirinya. Gimana caranya aku laku di pasar? Mengorbankan identitas kediriannya. Ini tipe pasar. Oh hari ini trennya apa ya? Yang dicari cewek-cewek hari ini apa? Yang dicari cowok-cowok hari ini apa? Aku harus kayak gitu. Biar apa? Biar dapat yang bagus, yang berkualitas hari ini. Ya karena pasar, ya modelnya kayak dagang. Modalku sekian, dapatnya ya harusnya sekian. Sudah capek-capek ke salon, capek-capek dandan, masa dapatnya cuma kayak gitu? Ndak, harus yang imbang lah. Nah, ini tipe pasar. Masa aku sudah S2 gini dapat pacar SMA? Ndak lah. Nah ini ya itu tipe pasar. Kamu kayak dagang. Ya kalau level-level aku ini ya dapatnya yang kelas-kelas apalah gitu. Nah, itu tipe dagang, orientasinya pasar. Padahal mungkin kamu suka loh sama yang SMA itu, tapi anda level, nanti diketawain orang lagi. Jadi dagang. Oke ya, ya kayak kamu pacaran 3 tahun sudah dapat apa? Kok dapat apa? Nah itu tipenya berarti tipe dagang. Kan sering kan ditanya gitu, masa cuma pegang tangan aja nggak dapat ya apa? Itu namanya dagang. Kamu keluar berapa dapat berapa. Masa aku terus yang nelpon, mbok sekali-sekali kamu, itu juga dagang. Ya kan? Masa aku terus yang mention, mbok kamu sekali-sekali mention aku, itu juga tipe dagang. Masa aku terus yang bayari traktiran, mbok sekali-sekali kamu. Kalau tidak punya duit ya gimana lagi. Ya, jadi ini orientasi pasar. Kalau masih hitung-hitungan di level apapun berarti belum cinta. Masih dagang, masih negosiasi. Masih kamu menjual dirimu untuk dapat yang lebih bagus, lebih baik. Orang dagang itu kan nyari yang lebih menguntungkan, nyari yang lebih prospek, nyari yang lebih bagus dari modal yang kamu keluarkan. Ini juga belum cinta. Cuma manusia modern banyak yang kayak gini. Jadi ada tipe reseptif, ada tipe eksploitatif, ada tipe penimbun, ada tipe pasar. Nah, dirimu tipe yang mana silahkan dilihat. Kalau kamu merasa ada di salah satu dari 4 itu, ayo belajar lagi seni mencintai yang benar. Nah itu dari situ nanti Erich Fromm tulis The Art of Loving. Awas keliru. Begitu kamu salah orientasi, salah gaya mencintai, cinta yang semula luar biasa tadi, yang sangat mulia dan agung tadi, akan berbalik 180 derajat jadi sumber kesusahanmu, jadi sumber kesumpekanmu.
Kalau kamu punya pacar kok isinya sumpek terus, gegeran terus, pasti ada yang salah di antara kalian. Coba dicek lagi. Tiap hari kalau jauh I miss you, begitu ketemu kok gegeran, itu ada yang salah pasti. Pasti ada hitung-hitungan, atau ada resepsi di situ, ada eksploitasi, ada timbun menimbun di situ. Cinta harusnya memberdayakan, bikin orang seneng, karena dia ada di level tertinggi karakter akhlak manusia. Itu orientasi ini. Jadi penyakit-penyakitnya manusia modern. Maka sekarang saatnya belajar tentang cinta. Yang pertama, ingatlah, katanya Erich Fromm, mengingatkan yang tadi, cinta itu watak. Jadi cinta itu pertama-tama urusan karaktermu. Jadi jadilah karakter yang mencintai. Bangun dulu ini. Jadi orang yang berperilakulah. Karakter itu kan lahirnya dari perilaku. Perilaku lahirnya dari pikiran. Kan ada yang pepatah Zen Buddhisme yang dulu, hati-hati dengan kata-katamu, karena kata-kata akan menjelma perilaku. Hati-hati dengan perilakumu, karena perilaku akan jadi kebiasaan. Hati-hati dengan kebiasaan, kebiasaan akan jadi watakmu. Hati-hati dengan watakmu, karena watakmu menentukan takdirmu. Jadi kamu membangun dirimu seperti apa, takdirmu nanti kayak apa, tergantung karaktermu. Kalau kamu pemurung, biasanya takdirmu ya takdir yang murung-murung. Kalau kamu ngamuan, biasanya takdir akan membawamu dalam situasi yang mudah ngamuan. Kalau kamu, makanya kadang-kadang orang ketika tidak kenal bela diri misalnya, tidak pernah ketemu situasi yang mengharuskan bela diri. Lalu begitu kamu ngerti bela diri dikit-dikit, kadang-kadang ketemu situasi yang mengharuskanmu bela diri. Ini kalau dalam Zen Buddhisme ya karena kamu membangun sendiri karakter itu. Maka lingkungan sekelilingmu, alam sekelilingmu beradaptasi dengan itu. Dulu ketika kamu nggak kenal filsafat, mungkin filsafat nggak nyantol sama sekali, dan dalam hidupmu nggak nyenggol sama sekali filsafat. Tapi begitu ngerti dikit-dikit, kok rasanya sekelilingmu penuh dengan filsafat ya. Nah, itu kenapa? Ya karena kamu pelan-pelan membangun habit. Dari habit lahir karakter, dan dari karakter ya lahir destinasi, lahir takdir. Oke, maka katanya Erich Fromm, pertama-tama dalam kita bangun watakmu, karaktermu sebagai seorang pecinta. Dirimu harus jadi sosok yang penuh cinta dulu, sebelum nyari objek yang dicintai. Jadi kalau dirimu itu jadi sosok pecinta, nanti segala hal akan dapat kamu cintai. Analoginya Erich Fromm kayak pelukis. Pelukis itu jangan sibuk nyari objek bagus untuk dilukis, tapi pertama-tama latihanlah ngelukis yang bagus. Kalau kamu sudah berlatih melukis yang bagus, objek jelek pun akan jadi bagus dalam lukisanmu. Cinta juga begitu. Kalau kamu jadi seorang pecinta, objek apapun bisa kamu cintai. Jangankan yang indah-indah, yang tidak indah pun bisa kamu cintai. Karena jiwamu sekarang jiwa pecinta. Yang tidak indah itu enggak cuma urusan lawan jenis. Kemiskinan itu kan sangat tidak indah secara estetik, tapi kan kamu disuruh mencintai orang miskin, kamu disuruh mencintai anak yatim, kamu disuruh mencintai orang-orang malang, orang-orang itu kan
kalau dilihat tidak indah sama sekali kemiskinan itu. Orang sakit juga tidak indah, tapi kamu disuruh mencintai mereka. Dan ini mungkin kalau jiwamu berubah jadi jiwa pecinta. Kalau belum, susah. Kamu bisanya cinta sama yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang tidak cakep enggak. Jadi jangan sibuk nyari objek yang dilukis, tapi sibuklah latihan melukis yang bagus.